Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab kunci dari buku Transformed, karya Marty Kagan dan timnya. Bab 8 nih, Yap, bab yang penting banget. judulnya Mengubah Cara Anda Memecahkan Masalah. Sumber kita ya dari bab itu sendiri. Misinya apa? Kita mau bongkar kenapa sih banyak perusahaan kok kayak jadi pabrik feature aja yang kurang nendang dampaknya? Betul. Dan gimana pendekatan lain bisa bikin inovasi yang beneran kerasa gitu? Nah, Anda mungkin pernah ngerasain ini kan ya. Banyak banget fitur baru keluar, tapi kok rasanya dampaknya ke bisnis atau ke pelanggan gitu-gitu aja. Sering kejadian itu. Ternyata ada alasan kuat di baliknya. Dan bab 8 ini nawarin cara pandang baru yang menurut saya cukup radikal ya. Bisa dibilang. Gitu. Mengubah kebiasaan lama. Oke, mari kita bedah dulu nih akar masalah ya. Bab 8 itu nyorot fenomena pabrik fitur. Jadi perusahaan efisien banget ngirim fitur, tapi kok seringnya gagal ngasih nilai bisnis nyata. Iya, efisien bikinnya tapi belum tentu efektif hasilnya. Malah ada statistik industri yang dikutip. Cukup bikin kaget juga. Cuma 10-30% fitur yang beneran ngasih ROI positif. Rendah banget ya. Padahal bikinnya butuh effort besar. Iya kan? Padahal sumber daya yang dikeluarin seringkali gede banget. Kenapa bisa gitu ya? Nah, sumber kita ini ngejelasin, akarnya itu karena tim fitur, pada dasarnya ya, didesain buat menuhin permintaan stakeholder. Permintaan stakeholder, maksudnya? Seringkali ya bentuknya daftar fitur spesifik atau proyek gitu. Fokusnya bukan ngelayanin pelanggan dengan cara yang sehat juga buat bisnisnya. Oh, jadi stakeholder nentuin solusinya apa, tim tinggal bikin gitu? Tepat. Akibatnya, ya kalau gagal sering jadi saling tunjuk. Terus banyak fitur yatim piatu. Dibikin tapi nggak kepake. Utang teknis numpuk. Wah, iya juga ya. Dan yang paling penting, potensi inovasi jadi macet. Karena tim nggak didorong nyari solusi terbaik, cuman jalanin perintah aja. Nah, untungnya buku ini nggak cuma ngomongin masalah ya, tapi nawarin solusi yang rasanya beda banget. Geser ke tim produk yang diberdayakan. Empowered Product Teams. Apa tuh bedanya? Bedanya fundamental banget. Tim ini tuh nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain. Terus dikasih apa dong? Mereka dikasih masalah. Masalah bisnis atau masalah pelanggan buat dipecahkan. Mereka dikasih otonomi, tanggung jawab juga buat nemuin solusi terbaiknya. Nemuin solusi terbaik, maksudnya gimana tuh? Ada kriterianya? Ada. Solusinya harus lolos 4 tes resiko kunci. Pertama, valuable. Pelanggan beneran mau dan butuh nggak? Kedua, usable. Gampang nggak makainya? Oke, valuable, usable. Terus? Ketiga, visible. Kita mampu nggak bikinnya? Secara teknis, sumber daya, cukup nggak? Dan terakhir, viable. Solusi ini ngedukung model bisnis kita nggak? Berkelanjutan nggak buat perusahaan? Wah, kompleks juga ya mikirnya. Jadi, keputusan soal solusi ada di Kim itu sendiri yang paling dekat sama teknologi dan pengguna. Betul sekali, keputusan didorong ke level tim. Ini menarik banget sih. Artinya, peran engineer sama desainer bukan lagi cuma tukang yang nunggu instruksi aja dong ya? Bener banget, mereka jadi jantungnya penemuan solusi. Bukan lagi cuma ngoding atau bikin mock-up sesuai pesanan. Terus gimana peran mereka jadinya? Engineer misalnya nih, karena dekat banget sama teknologi, mereka tuh punya posisi unik buat ngeliat peluang inovasi. Apa sih yang baru mungkin dilakuin dengan teknologi sekarang? Oh, jadi mereka proaktif ya? Iya, kolaborasi yang erat banget antara manajer produk, desainer, sama engineer itu jadi mesin utama buat ngasilin solusi yang benar-benar efektif. Kadang malah solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Oke, jadi tim dikasih masalah buat dipecahin, bukan daftar fitur. Tapi, gimana caranya mereka bisa nemuin solusi yang tepat biar nggak malah buang-buang waktu sama sumber daya lebih banyak dibanding model pabrik fitur yang tadi dibilang lebih terstruktur? Nah, kuncinya ada di proses yang namanya product discovery. Product discovery, gimana tuh? Itu serangkaian teknik ya, buat ngetes ide-ide produk secara cepat dan murah. Seringnya pakai prototype atau wawancara, eksperimen kecil-kecilan. Tujuannya apa? Buat validasi asumsi dan ngurangin resiko sebelum kita kerahin tim engineering gede-gedean buat ngebangun. Jadi fokusnya bukan cuma time to market, cepat rilis gitu. Tapi lebih ke time to money. Seberapa cepat kita bisa ngasilin dampak bisnis atau nilai buat pelanggan yang nyata. oh, jadi ngukurnya hasil ya?
bukan cuma kecepatan bikin. Betul. Ibaratnya gini, tim fitur itu kayak koki yang cuma dikasih resep detail, harus ikutin persis. Nah, tim yang diberdayakan itu kayak koki yang dikasih tantangan. Bikinin hidangan penutup terenak pakai coklat. Mereka bebas eksperimen cari cara terbaiknya. Analoginya bagus tuh. Kedengarannya amat menjanjikan banget buat inovasi ya. Tapi, bukannya model pabrik fitur itu kadang kerasa lebih aman gitu, lebih gampang diprediksi dari kacamata manajemen atas. Nah, Anda nyentuh tantangan utamanya nih. Gimana tuh argumennya buat ngeyakinin mereka? Selain potensi inovasi jangka panjang ya? Ya, sumber ini juga ngakuin kok, pasti ada potensi resistensi. Terutama dari stakeholder yang mungkin ngerasa kehilangan kontrol langsung atas pesanan fitur mereka. Nah, iya kan? Makanya dukungan dari pucuk pimpinan, paling bagus sih CEO ya, itu penting banget buat ngasih izin perubahan ini. Jadi butuh buy-in dari atas ya? Harus. Selain itu, perlu juga mastiin anggota timnya, PM, desainer, engineer, emang punya kapabilitas dan kemauan buat ngemban tanggung jawab yang lebih gede ini. Ini bukan cuma soal proses soalnya, tapi juga mindset dan budaya kerja. Ya juga ya. Perubahan budaya emang nggak gampang. Terus, gimana kalau ada organisasi yang ngerasa, wah ini perubahannya gede banget, tapi mereka tetap pengen mulai perbaikin cara mencari masalah? Ada langkah awal yang lebih gampang dicerna nggak? Ada. Bab 8 ini nyaranin alat transisi yang cukup praktis. Namanya peta jalan berbasis hasil, outcome-based roadmaps. Peta jalan berbasis hasil. Maksudnya gimana tuh? Jadi, isinya bukan daftar fitur sama tanggal rilisnya, tapi fokusnya di masalah yang mau dipecahin, misalnya ngurangin churn pelanggan sekian persen dan hasil bisnis yang dituju. Oh, jadi jelas ya tujuannya apa? Iya, ini cara bagus buat mulai ngelatih mindset tim dan stakeholder juga, biar fokusnya ke dampak, bukan cuma ke output atau kesibukan bikin fitur aja. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, inti dari perubahan cara memecahkan masalah di bab 8 ini tuh soal ngasih kepercayaan dan kemampuan ke tim produk, Betul? supaya fokus ke masalah yang paling penting buat pelanggan dan bisnis, Betul. terus biarin mereka nemuin cara terbaik buat nyelesainnya, bukan lagi cuma jadi eksekutor daftar keinginan. Tepat sekali. Memberdayakan tim. Jadi, ringkasnya nih, bab 8 dari Transformed ini ngajak kita geser. Dari sekedar ngirim fitur, jadi memberdayakan tim nemuin solusi terbaik. Lewat apa? Lewat product discovery yang fokusnya ke hasil nyata. Hasil nyata, itu kuncinya. Nah, buat Anda yang dengerin, coba deh refleksikan sebentar dalam konteks Anda sendiri. Tim Anda saat ini lebih sering dikasih daftar fitur buat dibikin atau dikasih masalah bisnis atau pelanggan buat dipecahin? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana Anda ngelihat dampaknya sejauh ini? Ke hasil kerja, ke semangat tim mungkin? Menarik buat direnungkan. Dan sebagai penutup, satu pertanyaan lagi buat dipikirin. Seandainya nih, tim Anda dikasih kebebasan penuh buat nemuin solusi paling efektif, bukan cuma ngejalanin permintaan yang udah ada. Inovasi mengejutkan apa ya yang mungkin muncul, yang bahkan belum kepikiran sama siapapun saat ini? Wah, bisa jadi luar biasa ya potensinya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.